untuk apa perusahaan tambang ada, kita kayak begini terus? Itu tidak ada. Karena itu ya tutup, mereka keluar semua, kita anak daerah yang bentuk sendiri korporasi. Pemerintah bisa cabut izin semua, izinnya kasih ke pemerintah daerah, kita punya sendiri. Jadi banyak sekali yang kalau kita mau kaji, justru ini angka-angka pertumbuhan yang cukup tinggi, menurut saya tidak menggambarkan apapun kecuali penipuan. Pemda harus semua bersatu. Ya, jadi kami di Parlemen terus bersuara nyaring apapun tanpa didukung oleh semacam sebuah political will yang kuat dari teman-teman di daerah misalnya, juga omong kosong, karena tosin sentrum produksi ada di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk torang semua. Jumpa lagi bersama saya, Vivin Anggreni, dalam podcast Torang Bilang Jangan Ragu-Ragu. Ruang diskusi yang menghadirkan cerita, gagasan, dan inspirasi dari berbagai sudut Maluku Utara. Podcast ini didukung oleh Yayasan Makulila Maluku Utara, Zuri Aura Madina, dan BPRS Bahari Berkesan. Ya, warga Torang Bilang, di Maluku Utara saat ini sedang menjadi salah satu pusat proyek strategis nasional, terutama melalui pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi nikel. Namun, di balik pencapaian tersebut, muncul berbagai pertanyaan yang mengenai pemerataan manfaat pembangunan, kesepakatan kerja, perlindungan lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat di kawasan industri. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu dampak PSN terhadap masyarakat di Maluku Utara. Untuk membahas isu tersebut, telah hadir bersama kita semua di sini, DPD RI Dapil Maluku Utara, Bapak Hasbi Yusuf, atau dikenal dan akrab disapa dengan sapaan Bang Bi. Ya, Bang Bi, selamat datang di podcast Torang Bilang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bi, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. Ya, jadi Bang Bi, di Maluku Utara kan beberapa tahun terakhir ini mencatat sebagai ekonomi tertinggi di Indonesia. Nah, karena didorong oleh hilirisasi nikel dan juga proyek strategis nasional. Ya. Namun di sisi lain kan banyak masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut karena pertumbuhan tersebut benar-benar meningkat. Apakah benar-benar meningkat kualitas hidup mereka atau tidak? Bagaimana menurut Bang? Saya kira ini begini, kita membandingkan antara tingkat pertumbuhan yang tinggi itu dengan kegiatan masyarakat kan gampang kita lihat. Gampang lihatnya adalah tidak perlu kita butuh ekonom yang pintar, tidak butuh modeling yang rumit dan seterusnya. Kita cukup lihat aja antara pertumbuhan tinggi dengan kehidupan masyarakat kita. Di mana misalnya lihat kehidupan mereka berpendidikan, mereka hidup sehari memenuhi sandang pangan mereka, kesehatan mereka dan seterusnya. Kan fakta-fakta itu tidak terjadi juga, gitu kan? Maksudnya bahwa tingkat pendapatan per kapita kita juga tidak pernah menanjak secara drastis juga. Harusnya kalau misalnya tingkat pertumbuhannya dari 7% ke 34%, mestinya kan juga tingkat kelipatan pendapatan juga harus naik dong. Bisa bayangkan kan begitu kan? Betul, Nah, kan faktanya kan orang UMR kita juga kan segitu-gitu juga. Iya, betul. Ada itu kan. Upah minimum regional kita atau provinsi kita kan tidak pernah peningkatan yang signifikan. Itu artinya bahwa dari sisi kesejahteraan pendapatan masyarakat itu menjadi hal yang terbalik, paradoksal. Karena itu bagi saya tingkat pertumbuhan ekonomi itu tidak menggambarkan semuanya wajah kesejahteraan rakyat Maluku Utara. Ini karena pertama sektor tambang, sektor tadi yang disebut bilang hilirisasi dan seterusnya, itu di sektor tambang nikel dan yang lain-lain ini dia hanya sifatnya istilahnya enklave kan. Nah, dia hanya membatasi efek kesejahteraannya pada wilayah yang terbatas di situ. Yang kedua, ya konten dari atau kandungan dari industri ini, sektor ini itu kan
tidak mendorong bergeraknya sektor atau anak-anak Maluku Utara untuk mengambil bagian dari rantai produksi itu misalnya. Jadi semua dari luar, ya. Semua bahan bakunya dari luar, istilahnya subkontrak atau yang menggerakkan, yang mendukung pergerakan industri itu juga bukan orang kita dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang kalau kita mau kaji, justru ini angka-angka pertumbuhan yang cukup tinggi ini menurut saya tidak menggambarkan apapun kecuali penipuan. Iya, yang tadi kan Bang Bi sempat jelaskan bahwasanya di Maluku Utara ini kan daerah penghasil nikel terbesar nih. Ya, aktivitas industri kan terus berkembang sampai saat ini. Nilai ekspor juga meningkat signifikan. Nah, apakah pembagian manfaat pembangunan saat ini tuh sudah cukup adilkah kepada masyarakat Maluku Utara? Saya kira tidak adil. Dari awal saya sudah mengatakan berulang-ulang bahwa ketidakadilan ini harus diubah, wajah ketidakadilan ini menjadi lebih adil. Hal yang paling bisa kita saksikan hari ini, pemda-pemda kita, daerah kita tidak punya uang lagi untuk pasca efisiensi. Betul. Padahal kalau kita mau, ini negeri kaya nih, negeri punya tambang, nikel, emas, apa semua. Sumber daya alam yang sangat melimpah. Tapi ketika ada efisiensi kita tidak punya apa-apa. Bahkan P3K pun hampir tidak bisa kita bayar. Padahal kita punya sumber daya alam yang cukup tinggi dan besar. Ini menjadi semacam kapital bagi kita untuk menjadi negeri kaya. Jadi mau efisiensi berapa banyak pun, kalau betul-betul sumber kekayaan kita ini dikelola dengan baik dan adil, maka dia tidak terpusat. Tapi kan faktanya tidak begitu. Karena itu menurut saya angka pertumbuhan tinggi ini penipuan. Ini penipuan terbesar dalam sejarah kita. Iya. Ya, banyak desa yang berada pada lingkaran tambang saat ini itu kan mengalami perubahan besar. Ya, di satu sisi peluang ekonomi juga ikut terbuka, tetapi di sisi lain itu muncul tantangan terkait dengan biaya hidup. Biaya hidup yang sangat meningkat, akses ruang, serta perubahan mata pencarian. Iya, bagaimana Abang Bim melihat kondisi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan proyek strategis nasional saat ini? Pertama, sejak awal pemerintah gagal merumuskan konsepsi investasi. Iya. Saya dari dulu selalu menulis dan berteriak soal saham untuk rakyat, tambang untuk rakyat, saham untuk rakyat. Jadi mekanisme investasi itu semestinya melibatkan masyarakat, bukan dalam pendekatan pembebasan lahan, usaha membeli lahan pada masyarakat. Tidak, sebenarnya dari awal saya ingin agar konsepsi tambang itu adalah masyarakat pemilik lahan, ya, atau orang berputar pemilik lahan, bahasanya lebih gamblang yang begitu, tidak bisa dijual belikan. Tapi karena kami punya modal tanah, maka kita bagi saham dong. Nah, dengan begitu kita bukan menjadi pekerja tambang, tetapi kita adalah pemilik tambang sendiri. Bagi hasil tambang itu akan membuat masyarakat kita menjadi lebih sejahtera. Faktanya kan tidak begitu. Wilayah perkebunan kita yang subur dan seterusnya itu kemudian dialihkan menjadi wilayah eksploitasi sumber daya, nikel. Nah, sehingga masyarakat kemudian melepaskan lahan itu dijual. Jadi semacam istilah istilahnya itu di tambang itu beli lahan itu. Jadi masyarakat menjual kebunnya untuk ditambang. Nah, bayangkan kalau itu pasca tambang tutup misalnya, masyarakat bekerja apa? Iya, betul. Ya kan? Mereka tidak punya lagi modal untuk bisa bekerja karena udah sudah jual semua. Nah, yang kedua, kalau mekanisme ekonomi yang tidak diatur seperti ini, maka kan masyarakat cenderung konsumtif. Misalnya ganti rugi atau jual beli lahan yang mereka berikan kepada perusahaan itu, kemudian dibayar sekian miliar. Kan banyak juga kan konsumtif, bikin rumah, bukan usaha. Habis itu ya kita jadi kuli, ya. Nah, sejak awal ini udah salah menurut saya. Nah, kembali lagi soal ini ya, hari ini misalnya. Ya di mana-mana kan sektor tambang itu, di lingkar tambang itu yang saya bilang enklave itu ya terbatas, dan banyak masyarakat di situ yang tidak pernah mendapatkan keuntungan daripada adanya perusahaan tambang. Dan saya bilang tadi itu di Halteng, di Halmahera Timur, ya, di Obi, stunting kita masih cukup. Kerusakan lingkungan hidup makin
makin meningkat, ya kan? Kehilangan pekerjaan hari-hari makin. Tadi ongkos biaya hidup kita makin naik. Saat yang sama mereka tidak memiliki pendapatan atau pendapatannya stagnan misalnya. Sementara harga barang makin tinggi. Ya eksponensial naik terus. Nah, kondisi seperti ini menurut saya tidak bisa kita biarkan. Nah, caranya kita memotong itu memang harus ada keteguhan kebijakan yang di daerah yang memotong, mengintercept, memotong ketidakadilan ini. Nah, saya secara pribadi sebagai anggota DPD RI, saya tidak akan pernah mengecilkan suara saya untuk bicara soal ketidakadilan ini. Dari awal saya ingin bicara bahwa harus review kembali kontrak-kontrak investasi di kita yang bisa menguntungkan. Berapa banyak anak lokal yang menjadi pengusaha untuk di sektor itu? Tidak ada. Yang punya pemilik itu bukan orang Maluku Utara, orang dari luar semua. Iya, Terus kita ini apa, negeri apa? Nah, itu yang saya bilang dari awal, saya bilang harus ada semacam Pemda harus semua bersatu gitu menurut saya. Ya, jadi kami di parlemen terus bersuara nyaring apapun tanpa didukung oleh semacam sebuah political will yang kuat dari teman-teman di daerah misalnya, juga omong kosong, karena sentrum produksi ada di kita, ya kan? Nah, kalau kita tidak pernah ngotot bising terus untuk bicara soal ini, maka bagi hasil kita akan seperti ini. Dan bagi hasil tambang kita akan makin seperti ini. Dipotong, semakin udah kecil udah dipotong. Jadi kita ini negeri yang menurut saya dijajah. Menurut saya negeri dijajah. Dijajah di negeri sendiri. Ya, bukan. Kita ini negeri yang terjajah. Jadi budak bagi oligarki, ya kan? Budak bagi mereka yang pemilik modal. Ya. Dulu kita punya cengkeh, datanglah Portugis Spanyol menjajah kita dengan itu. Sekarang kita punya nikel, tambang emas dan seterusnya. Datang lagi lah kelompok-kelompok yang sama untuk menjajah kita. Tidak penasaran juga kita ini. Nah, menurut saya harus ada semacam DNA keberanian untuk mengungkapkan itu. Nah, bagi saya, generasi saya, kita semua dan hari ini tokoh-tokoh politik dan kita semua harus memiliki tanggung jawab bersama untuk negeri ini. Negeri ini kan eksistensi negeri ini kan tidak ditentukan waktunya berdasarkan pada periode investasi tambang. Tambang kan pasti ada waktunya berakhir. Menurut saya itu harus punya eksistensialnya kan panjang kita. Kita ini akan sebagai sebuah daerah yang panjang sampai kapanpun, tanpa tambang pun kita akan hidup. Nah, pertanyaannya adalah terus kita bergantung pada siapa? Nikel ini punya siapa sesungguhnya itu? Nah, itu yang saya bilang tadi, ya harus diramu kembali sebuah konsepsi investasi yang menguntungkan kita, dan kita harus berani ngomong keras. Ya, berarti Bang Bi, PSN saat ini tuh justru menjadi beban yang lebih besar untuk masyarakat ya. PSN itu proyek strategi nasional ini, bagi saya ini kan, saya juga bingung dengan PSN. Jadi dalil awal PSN itu kan untuk melindungi investasi. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, melindungi investasi dari siapa dan dari apa? Ya, kalau dalil awal bahwa PSN itu adalah melindungi investasi itu agar aman dan seterusnya, karena perlindungan investasi itu dari siapa dan dari apa? Kita ini bukan negeri separatis. Kita ini di Maluku Utara bukan ada kelompok separatis seperti ada OPM dan RMS atau apa. Tidak ada kita. Terus dari siapa yang melakukan perlawanan itu? Tidak ada mestinya kan. Untuk apa ada PSN itu? Nah, bagi saya ini adanya PSN itu adalah bukti ketakutan negara. Bahwa ada yang tidak beres sehingga mereka takut gitu kan. Kalau gitu saya membalik lagi. Kalau mereka takut berarti mereka bersalah. Nah, karena itu saya minta agar review total, bahkan bila perlu cabut semua status PSN kita itu yang tidak menguntungkan. Untuk apa ada PSN? Kemudian rakyat sekitarnya lebih susah gitu. Harusnya, kalau saya selalu bilang mana-mana bahwa alat negara tidak bisa melindungi korporasi asing. Konstitusi kita ada yang preambul Undang-Undang Dasar kita itu menegaskan posisi bahwa melindungi warga negara seluruh tumpah darah kita. Saya selalu mengatakan bahwa syarat berdirinya negara itu kan ada 2 plus 1. Satu ada tanah air, ada wilayah.
ada penduduk, dan ada pengakuan terhadap pendirian negara. Sekarang elemen paling dasar itu dua, wilayah dan warga negara. Karena itu negara ini berdiri, itu melindungi tumpah darah itu adalah di semua wilayah dan warga yang ada, masyarakat atau warga negara di situ. Bukan melindungi korporasi. Kan ajaib itu cara berpikir kita hari ini. Nah, jadi pesennya dibully, pesen di Weda, pesen di Kau, pesen di Obi. Jadi ketakutan atas apa? Atas nama apa? Ya kan? Nah, itu yang saya bingung juga nih. Gitu. Karena itu saya minta dicabut. Minta direview, dicabut pas itu. Yang tidak menguntungkan dicabut semua. Dan negara harus berkiblat kepada masyarakat. Perusahaan yang tidak menguntungkan masyarakat yang merusak lingkungan harus dicabut izinnya tanpa perlu ada diskusi panjang itu kan. Itu saya kira yang mungkin jadi PSN bagi saya sebenarnya harus dicabut. Ya. Jadi Bang Bi, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan agar putra-putri daerah Maluku Utara ini tidak hanya menjadi penonton di Maluku Utara? Sebenarnya gubernur punya andil, ya. Daerah punya andil. Kalau mau gitu kan. Negara apalagi gitu kan. Karena tanah ini bukan tanah kosong gitu. Halmahera bukan tanah kosong. Obi punya bukan tanah kosong. Karena bukan tanah kosong berarti ada orang yang mendiami beribu berapa 100 tahun yang lalu. Ya. Saya selalu mengatakan Indonesia itu belum ada, kami sudah ada. Nah, ketika mereka datang, mereka kan tamu. Apa milik tanah. Masa kita nggak bisa atur gitu? Sederhana, masa kita nggak bisa atur? Nah, yang kedua, tadi saya bilang dari awal, harus ada review konsepsi investasi. Jadi ada saham untuk rakyat. Yang kedua, harus ada kepastian bahwa anak-anak negeri ini mendapatkan posisi penting. Ada dua penting. Seluruh manajer IWIP, Antam, semua itu, kenapa orang Utara nggak bisa? Masa pimpinannya dari luar semua? Memang kita bodoh semua gitu? Memang nonton Makulila ini bodoh semua? Lulusan Unhair itu bodoh semua atau ke Ungu bodoh semua? Kan tidak. Iya. Kami orang terbaik semua itu lulusan Unhair itu baik hebat, Ungu itu hebat, bisa jadi manajer di IWIP mana-mana bisa kalau mau. Satu. Yang kedua, banyak pengusaha cuma hanya suplai air, suplai telur, suplai daging, ya, beras apa semua. Masa kita nggak bisa? Terus yang kedua, masa kontraktor mining aja misalnya harus dari luar? Apa orang Maluku Utara nggak bisa? Tuh, cuma hanya jadi bagi saya ini politik kami, ini bisnis yang menurut saya yang tidak berpihak kepada kita. Saya bilang ini ketidakadilan, ini penipuan besar. Harusnya ini menjadi membuat kita gerah bahwa kita ini diberlakukan tidak adil gitu. Bukan kita dalam artian kita melawan, dalam artian kita harus berapa. Tidak, kita melawan kenapa? Ini hak kita. Harus ada semacam sebuah gagasan besar yang merombak ketidakadilan ini. Saya bilang tadi, saya sejak awal saya akan bicara seperti ini. Mau dipakai atau tidak dipakai, saya akan bicara soal negeri ini. Ya, ini tanggung jawab politik saya. Gitu kan. Nah, saya juga berharap kita kompak semua untuk bicara soal ini. Karena bukan untuk kita hari ini. Kita sekarang udah mungkin butuh usia kita sudah harus berganti generasi. Karena itu yang kita bicara keras ini untuk generasi kita yang mendatang. Jangan sampai habis ini generasi kita, anak cucu kita tidak lagi menikmati Maluku Utara sebagaimana kita menikmati hari ini. Mereka justru akan mendapatkan residual keburukan dari cara kita mengelola daerah yang buruk. Betul. Ya, keberhasilan hilirisasi ini kan semestinya tidak hanya diukur dari produksi industri nih Bang Bi, tetapi juga dari tumbuhnya UMKM, nelayan, petani, dan juga usaha lokal sebagai bagian dari rantai ekonomi. Ya, apakah menurut Bang Bi hal ini itu sudah menjadi efek berganda ekonomi dari PSN? Sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau belum? Multiplier effect ya. Ya. Kan kita harus bertanya begini, berapa pendapatan petani di sekitar tambang itu sebelum ada tambang, setelah ada tambang? Itu ada perbedaan. Ya harusnya begitu. Berapa jumlah nelayan ya, yang sebelum dan sesudah? Berapa jumlah tadi itu pengusaha? Terus kalau sudah ada misalnya berapa pendapatannya sekarang? Ya. Saya kira tidak ada nelayan yang kaya, tidak ada petani sekitar itu yang kaya. Adakah yang profil kita kaya di situ? Tidak ada juga. Jadi maksud saya,
Saya bilang tadi itu semua data ini data-data yang setara dengan penipuan. Kita ditipu dengan data-data seperti ini seolah-olah gitu lah. Seolah-olah ada rakyat ekonomi seolah-olah ini. Jadi tidak hal besar yang diciptakan. Padahal tadi dibilang tadi awal pertumbuhan kita cukup tinggi. Terus kemudian jumlah kapitalisasi kita nikel yang dihasilkan dari apa namanya smelter kita itu setiap tahun ratusan triliunan, ya 600-900 triliun, cukup besar kita sumbang, tapi tidak dapat apa. Terus ini tanah ini punya siapa gitu saya kira. Itu yang saya selalu apa. Jadi kalau kita ini terus seperti ini, seolah-olah nanti bilang ini pasti akan ada nilaian yang bertumbuh ya, dengan tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang makin meningkat, petani kita, pengusaha kita. Berapa sih teman-teman saudara kita di Weda, di Lelilep yang jadi pengusaha besar? Berapa sih saudara kita yang di Halmahera Timur, ya, yang hari ini jadi pemasok besar yang punya pengusaha bentar? Berapa sih jumlah orang-orang kita di Obi, di Kau dan seterusnya? Berapa sih jumlah orang-orang Tidore yang punya itu? Tidak ada. Ya tidak, terus untuk apa? Karena itu saya bilang PSN harus dievaluasi. Karena dia hanya melindungi kerusakan lingkungan hidup, ya, atau sambil hilirisasi, ya, tidak pernah memberikan efek kepada masyarakat kita. Pendapatan asli daerah kita juga segini-gini juga, ya kan? APBD kabupaten kota dan provinsi kita berdarah-darah ketika ada efisiensi. Itu artinya bahwa nyata selama ini kita ditipu juga nih. Nah, jadi mau ngomong apa sekarang coba? Nah, bagi saya ini ada problem yang harus kita tuntaskan bersama. Ini masalah yang kita hadapi bersama. Karena itu saya bilang kita bergandengan tangan. Tidak cukup saya berteriak, tidak cukup kawan-kawan DPR RI berteriak, tidak cukup DPR provinsi berteriak, atau wali kota Tidore berteriak. Tidak. Seluruh kita harus punya formasi tempur yang sama, ya, satu tanggung jawab siapa untuk sama-sama bergandengan tangan. Tidak boleh lagi, kita harus lupakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Kita bicara soal kepentingan Maluku Utara. Kita bicara soal negeri ini. Bersama ini kita punya semua. Tidak boleh lagi bicara soal kepentingan Bupati A, Bupati B, Wali Kota B, ya, gubernur dan seterusnya. Tidak ada ini. Nah, ini yang belum ada. Karena itu menurut saya harus ada semacam sebuah konsensus politik, kesepakatan politik bersama anak-anak. Dia punya visi politik dan bukan kita bersama-sama bergandengan tangan dengan satu suara yang sama, satu jamaah untuk menyuarakan kepentingan negeri ini. Kalau tidak, ya begini juga terus tidak akan pernah berubah, akan ditipu terus. Ya, Bang Bi, sekarang kalau orang bicara terkait dengan lingkungan nih, ya, lingkungan, ya, percepatan investasi ini kan sering dihadapkan dengan tantangan untuk menjaga kelestarian suatu lingkungan. Dari berbagai muncul kekhawatiran mengenai tentang kualitas air, pesisir, kawasan hutan, dan ruang hidup masyarakat setempat. Bagaimana negara seharusnya memastikan nih pembangunan industri tidak mengorbankan lingkungan dan juga hak-hak masyarakat yang ada di dalamnya? Sebenarnya kan itu sudah ada di dalam undang-undang, ya, yang disebut tadi itu bahwa setiap industri itu harus memiliki tanggung jawab, ya, terhadap lingkungan. Tidak boleh ada pencemaran lingkungan. Tidak boleh ada penurunan kualitas lingkungan hidup. Setiap industri tambang manapun atau industri manapun, ya, dia tidak boleh melepaskan tanggung jawab sosial pada masyarakat sekitarnya. Ya. Setiap industri itu harus memiliki semacam komitmen untuk menjaga hak asasi manusia. Setiap industri manapun tambang harus menjaga eksistensi masyarakat adat misalnya. Setiap industri tambang dan seterusnya harus juga berkewajiban untuk menjaga flora fauna misalnya, ya, ekosistem atau habitat lingkungan kita. Tapi kan faktanya apa coba? Ya. Sagia sekarang mulai bermasalah. Sungai Kobo di sana di Kau, perairan kita di sekitar itu, ya, banyak riset menunjukkan bahwa ada pencemaran sepertinya. Lalu tadi banyak tenaga kerja kita meninggal tanpa pertanggungjawaban yang lebih konkret, misalnya ada pembunuhan warga di hutan-hutan Halmahera kita hari ini dan seterusnya.
apa namanya tadi banyak hutan-hutan lindung beralih fungsi, habitat-habitat yang harus kita jaga, kemudian tidak tercemar itu. Terus kalau begitu, siapa yang harus minta pertanggung jawab? Tambah tentu. Nah, misalnya sekarang itu sejauh ini sampai di mana pertanggung jawaban itu? Nah, makanya saya bilang dari awal tadi itu, tugas negara itu adalah melindungi tumpah darah dan warga negaranya, bukan melindungi kepentingan korporasi. Itu yang saya punya konsistensi saya. Ya PSN dievaluasi, bahkan bila perlu dicabut itu. Supaya apa tadi? Yang tadi dibilang tadi, supaya semua hak-hak warga negara itu terpenuhi. Nah ini kan selama ini yang terjadi ya pembunuhan di Hutan Merah, tidak ada tahu siapa pelakunya, sampai orang harus berkonflik antara warga dengan saling curiga yang tidak ada ujungnya. Iya, betul. Lalu kemudian rata-rata kerja kita di IWIB yang dan mana harus meninggal, ya, kecelakaan tenaga kerja terus terjadi. Mana ada perlindungan seperti itu? Yang meninggal itu bukan, saya selalu bilang kayak begini, jangan melihat yang meninggal tenaga kerja, yang meninggal itu warga negara Indonesia. Tanggung jawab bangsa kita melindungi warga negara. Nyawa satu anak bangsa itu terlalu mahal untuk kita jaga. Itu yang tidak pernah ada tuntas tanggung jawab itu. Nah karena itu saya kira yang kita bicarakan itu, yang saya bicara itu, negara gak ada, pemerintah pusat gak ada untuk merumuskan perlindungan terhadap masyarakat lokal dengan sejumlah tadi saya bilang macam-macam tadi, lingkungan hidup, habitat, flora faunanya dan seterusnya, hak asasi manusia, hak hidup warga negara situ, masyarakat adat, ya. Saya kira itu banyak sekali kalau kita mau diskusikan. Jadi Bang Bi, apakah menurut Bang Bi mekanisme partisipasi publik ini itu dalam melaksanakan PSN ini sudah berjalan secara substantif atau masih sebatas hanya formalitas? Ya kalau saya sih belum sampai substantif. Kita masih, masyarakat hanya nanti diminta untuk semacam sosialisasi publik, AMDAL, Iya, analisis dampak lingkungan. yang itu yang menurut saya perlu dengan dari tipu-tipu juga, misalnya ya hanya menguntungkan perusahaan aja misalnya. Lalu kemudian semua kajian-kajian itu lebih miring-miringnya ke usaha ketimbang ke masyarakat. Ketika masyarakat marah, ya yang datang itu aparat negara dan seterusnya, ya, represi tanpa ada perlindungan terhadap korporasi. Jadi kita ini tuannya nggak tahu. Bangsa ini kita bertuan kepada pemilik oligarki, perusahaan oligarki. Jadi kita ini punya presiden kita bukan Prabowo. Presiden kita mungkin itu mereka yang punya itu, kita menghambat mereka. Jadi kita semacam bukan lagi takut kepada ini, tapi kita lebih menghambat kepada itu. Tidak apa kata pemilik IWIB kita anggap itu kebenaran. Apaan dia saya begitu? Nah saya pingin ini harus tegas. Kami punya negeri, kami punya tapak kaki ada di sini, kami punya sejarah historik yang panjang soal negeri ini. Kami menjamin negeri ini sebelum Anda ada di sini, bahkan sebelum negara ini ada gitu. Nah di situ titik berhentinya tidak sampai di situ. Terus kalau kami punya negeri, kami di situ, terus kami dapat apa? Kita dapat apa? Orang Halmahera Timur dapat apa? Orang Halmahera Tengah dapat apa? Orang Tidore dapat apa? Orang Halmahera Selatan yang Obi dapat apa? Orang Mangoli dapat apa? Taliabu dapat apa? Dan seterusnya. Dapat apa kita? Ya, yang receh menurut saya receh aja. Ya 0,sekian persen, bahkan nggak sampai juga untuk jadi permen karet lah kira-kira gitu lah. Permen hopis ya. Hopis itu yang anak-anak dulu TK dulu, permen hopis dulu, kita sekolah dulu gitu. Jadi cuma gitu gula-gula gitu aja. Coba atas gula-gula. Gula-gula. Iya, Abang Bi, keberhasilan PSN ini kan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dampaknya, mulai dari pelayanan publik hingga pengembangan sumber daya manusia. Apa tantangan yang paling terbesar dalam menyinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan real masyarakat Maluku Utara? Sekarang gini,
ini semua izin tambang semua itu ada di Jakarta. Kalau izinnya di sana, kita bisa apa? Mereka suka-suka aja di sana. Terus yang kedua, Pemda bisa apa? Pemda ini secara struktural itu ada bosnya di atas. Ya kalau Mendagri itu bisa selesai dia. Ya. Jadi yang kedua CSR tadi bilang mengelola itu semua itu. Sinkron apaannya? Perusahaan juga tidak pernah terbuka ke pemerintah daerah kok. Berapa pendapatan mereka? Berapa yang harus mereka kasih untuk tanggung jawab sosial? Tidak ada. Untuk pendidikan berapa? Tentu anak-anak ambil S2 di Unhair, S2 dulu, anak Utara juga nggak bisa sanggup bayar uang kuliah juga kok hari ini. Berapa beasiswa dikasih perusahaan tambang ke anak-anak Nuku kita, STIMI kita, Bumi Hijrah kita, UMU sama Unhair. Berapa sih beasiswa dikasih oleh perusahaan tambang? Adakah? Berapa banyak kalau ada? Jadi terus yang disendirikan apa? Menurut saya enggak. Saya ngomong kosong ini. Saya sejak awal saya nggak percaya. Karena adik-adik saya, anak-anak saya, hari ini, saudara saya di Utara, kuliah aja nggak bisa bayar UKT. Padahal tambang tiap hari punya triliunan nih. Nah, jadi kan menurut saya bukan sinkron. Pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang kuat. Otonomi daerah itu harus kembali difungsikan, dipulihkan. Desentralisasi itu betul harus nyata. Jangan kayak ditarik-tarik. Jadi saya kira semua kepala daerah ini tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi kita bicara sinkronisasi atas apa? Ini sistem pemerintahan sekarang. Mereka sedikit Pemda tiket sedikit berteriak, Bupati Halpin berteriak, Bupati Hasil berteriak, pasti akan ditegur oleh Jakarta, akan diancam dan seterusnya. Tahulah kayak begini. Jadi kayak preman-preman aja kayak begitu. Karena itu bagi saya sebenarnya omong kosong yang begitu. Kita review semua. Berikan kewenangan kepada daerah. Bupati, wali kota diberikan kewenangan sebagaimana proses politik kita pasca reformasi. Otonomi kita harus jalankan dengan baik. Desentralisasi harus diberikan kita secara utuh. Kewenangan diberikan kepada kita agar kita bisa. Sekarang pemerintah daerah bisa menegakkan apa? Ketika ada, ya kita cuma hanya ketika ada pencemaran pemerintah daerah yang didemo. Ketika ada masyarakat yang ini pemerintah daerah yang didemo. Setuju bahwa ada tanggung jawab pemerintah daerah di situ. Tetapi malapetaka ini bukan Pemda. Malapetaka ini adalah menurut saya adalah sumber epicentrumnya di Jakarta. Karena itu menurut saya adalah harus bongkar tuntas, harus review ulang, investasi dari harus dituntas. Dulu bersama-sama kita, mana hak kewenangan kita. Nah, kita ini kan saya bilang tadi, Kilimantan Maluku Utara kan kita tidak pernah kompak. Untuk satu suara menyuarakan ini. Satu ngomong pasti yang lain akan intercept. Satu ngomong satu bantah. Jadi kita ini kayak macam balas pantun tanpa ada ujungnya. Dan itulah wajah perbudakan ala kita hari ini. Jadi dibudaki tapi masih tidak dibudaki. Jadi ditipu tapi masih tidak ditipu, seolah-olah pahlawan. Kira begitu. Iya, Bang Bi, sebagai wakil daerah di tingkat nasional, DPD RI memiliki fungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi di daerah. Ya, masyarakat tentu berharap suara mereka benar-benar didengar dan sampai pada pengambilan kebijakan. Langkah konkret apa yang telah dilakukan Abang Bi nih sebagai wakil daerah DPD RI untuk memastikan kepentingan masyarakat Maluku Utara ini menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan PSN? Oke, saya kasus Kementerian Tenaga Kerja di mana-mana, saya langsung dengan terkait mitra dengan di Kementerian Tenaga Kerja, langsung dari Kementerian saya minta kayak ini ditindaklanjuti. Alhamdulillah bekerja. Penembakan di Hutan Merah saya ke Komnas HAM dan alhamdulillah mereka juga suatu. Kemudian kasus lingkungan, saya menyulut banyak sekali saya berteriak, saya bicara di media, di forum-forum parlemen, saya bikin surat mana-mana untuk negeri ini. Itu sudah kami lakukan. Sampai hari ini bagi saya, dan ini belum sempurna bagi saya. Saya tidak akan pernah mundur satu langkah pun bicara soal ini. Karena saya wakil daerah. Tapi saya bilang tadi itu, bahwa kita harus kompak.
ketika kami berteriak tentang soal ini, juga harus ditopang oleh kawan-kawan media. Karena yang merasakan kita di sini, bukan di Jakarta. Saya berteriak keras di Jakarta soal itu. Mereka nggak merasakan sakitnya kita di sini. Orang Jakarta mana rasa susah kita nggak ada. Orang pemilik kekuasaan dan pemilik modal di Jakarta mana ada. Mereka pesta pora di Singapura, pesta pora sana di Dubai, di Eropa, di Tokyo, di Jakarta. Mereka asik menikmati hasil tambang kita sambil berpesta pora. Lalu kita sini yang bunuh-bunuhan, kita sini yang terus melarang miskin. Tapi tidak pernah merasa miskin gitu loh. Nah, karena itu menurut saya begini. Sejauh ini kalau Anda ikuti saya dari awal, dan saya bicara tambang bukan saya yang anggota DPD. Saya bicara tambang ini sejak dari puluhan tahun lalu saya sudah bicara tambang. Dan saya konsisten bicara tambang. Bisa aja dia rekam jejak saya di media, bisa lihat semua. Saya konsisten sekali, saya tidak pernah mundur. Dari masih aktivis mahasiswa, dosen sampai jadi politisi, belum jadi anggota DPD, saya sudah bicara. Apalagi jadi anggota DPD, saya tidak akan pernah berhenti untuk menjaga kepentingan negeri. Dan itu menjawab moral dalam politik saya. Saya tidak akan pernah membiarkan negeri saya itu berkubang dalam nista dan kemiskinan yang makin hari makin parah. Saya tidak akan membiarkan negeri yang saya lahir dan besarkan di sini itu dibodohi oleh mereka, pemilik modal dan penguasa yang tidak pernah tahu rasa keadilan. Saya tidak pernah membiarkan sejengkal tanah senegeri ini yang saya lahir dan saya besarkan di sini itu dirampas hak oleh mereka yang tidak memiliki semacam nilai sejarah untuk negeri ini. Kita memiliki tanggung jawab historik masa lalu kita dan tanggung jawab masa depan kita. Itulah yang harus kita bicarakan hari ini. Karena itu saya bilang jangan pernah sungkan untuk bicara terbuka dan jujur soal negeri. Jadi kalau bicara soal apa di Bang B, kan rekam jejak, rekam media ada semua. Saya tidak pernah berubah satu inci. Saya ada konsisten untuk itu. Soal tambah dari dulu saya berteriak. Ya, setiap kebijakan publik itu pasti harus ada evaluasi nih Bang Bi, agar manfaat semakin besar dan dampak negatifnya itu dapat diminimalisirkan. Ya, jika pemerintah pusat membuka ruang evaluasi hari ini, 3 hal apa yang paling mendesak untuk diperbaiki dalam pelaksanaan PSN di Maluku Utara? Saya yang pertama, saya bilang, saya ulangnya. Sejak awal saya suruh rubah mekanisme investasi itu saham untuk rakyat. Yang saya rubah adalah tanah kita adalah modal dasar kita. Karena itu pemilik tambang itu bukan pemilik modal, tapi juga pemilik tanah. Ya, jadi kita pemilik tanah ini adalah pemilik tambang juga. Sehingga yang kita dapat bukan dapat upah, tapi dapat adalah dividen bagi hasil kekayaan kita. Harus rubah itu. Ya. Yang kedua, saya pastikan anak-anak lokal kita, pengusaha-pengusaha lokal itu harus masuk di dalam sistem perjanjian investasi. Mereka lah menjadi orang-orang yang harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk menjadi bagian daripada rantai pasok atau rantai produksi kita. Sehingga mereka kita akan lahirkan banyak entrepreneurship, pengusaha-pengusaha lokal yang hebat, ya, dari harinya investasi ini. Yang ketiga, kalau saya merubah skema, ya, skema tanggung jawab sosialnya, ya, kita fokus pada pendidikan kita. Pada seluruh fasilitas publik kita. Menurut saya ini penting. Kesehatan kita, pendidikan kita seluruh. Anak-anak kita harus bebas semua. Masa untuk anak-anak Maluku Utara bebas kuliah sampai S3 nggak bisa? Cuma kalau saya hitung-hitung, paling cuma 2-3 triliun selesai kok. Ya paling banyak 10 triliun untuk anak-anak Maluku Utara kuliah sampai S3. Terus tambang ambil sampai ratusan triliun itu untuk apa? Terus kita dapat 10 triliun untuk sumber daya kita nggak bisa. Jadi saya 3 hal itu, ya. Tadi itu saham dan seterusnya. Iya Bang Bi, sumber daya alam ini kan tidak akan tersedia untuk selamanya. Karena itu banyak pihak mengingatkan pentingnya menyiapkan ekonomi yang tetap kuat ketika aktivitas pertambangan mulai menurun. Apakah Maluku Utara hari ini sudah memiliki strategis yang cukup jelas untuk membangun ekonomi berkelanjutan setelah era tambang? Saya kira belum. Saya belum lihat ada transformasi. Jadi misalnya
kalau apakah soal tambang selesai, kita bisa apa? Iya. Kita berkaca di GB. GB itu 32 tahun dikelola oleh mereka tambang untuk ini. Tapi pasca waktu dikelola, waktu menjadi sentrum produksi di sana, 32 tahun itu orang GB punya lapangan golf, punya sekolah hebat, masyarakatnya bisa naik pesawat apa dan seterusnya gratis, ya kan, berobat, ya listriknya tidak pernah dibayar, terusnya lah, lampunya nggak pernah mati-mati, lalu begitu ya. Pokoknya, GB luar biasa zaman itu, terang sekali karena tambang. Tapi setelah pasca operasi apa kan, listrik mati total, tidak ada air, masyarakat makin miskin dan seterusnya. Itu aja GB. Setelah itu baru masuk teman-teman baru lagi di GB hari ini. Nah karena itu bagi saya, terus kalau itu apa? Berarti kita nggak pernah menyiapkan pasca tambang. Nah, sekarang pasca kita bisa apa? Menurut saya juga tidak ada gambaran. Pasca Feni di sana misalnya di Hati, pasca Harita di Obi, pasca NHM misalnya, apa di Kau itu jadi seolah ada metropolis di situ, ada kota baru di situ di daerah Kau sama Maluku. Tidak ada juga kan misalnya, tidak ada. Yang ada cuma hanya ada gudang-gudang dan mes-mes aja, dan rumah makan kecil yang bertumbuh aja. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Jadi saya bilang harus ada perubahan ekstrim soal itu. Bang Bi, kalau menurut Bang Bi nih, kira-kira dengan perubahan ekstrim itu, apakah orang harus mampu nih menyediakan sumber daya manusia khususnya di Maluku Utara untuk bagaimana bisa mengolah sumber daya alam yang ada di sini supaya dengan tidak adanya tambang ini justru masyarakat lokal itu masih memiliki pendapatan selain di daerah tambang. Tadi kan saya sudah bilang, kalau kita ini pintar dari awal, maka pendapatan nikel yang ratusan triliun lebih tiap tahun ini, bukan 10 triliun untuk anak-anak kita Maluku Utara bisa sekolah sampai S3. Tambang waktu itu kapan aja kita udah, anak-anak sudah cerdas semua, punya daya, siap untuk bisa mengelola negeri ini. Yang tadi kan tidak ada. Anak kuliah S1 aja berhentikan, tidak ada UPT ini lah ya. Tidak ada beasiswa dari tambang-tambang kita, harusnya gratis, jadi mana apa mereka berikan untuk ke nuku kita, streaming kita, dan tadi ulang lagi nih, Unhaya berapa banyak, tidak ada tuh, mau kosong aja. Yang dia jadi mau menyiapkan sumber daya manusia, ya harusnya di situ. Sekolah-sekolah kita bergantung di APBN kok, bukan mereka. Berapa sih yang mereka kontribusi untuk pendapatan daerah kita? Tidak ada, kosong, sedikit sekali. Baru cuma cerita tinggi doang. Jadi orang ini ditipu kita. Nah karena itu saya bilang, kalau orang mau rubah ini wajah negeri, maka saya bilang tolong harus kompak merumuskan kembali kebijakan ekonomi, pendidikan kita, investasi kita yang memang dia welcome dan ramah dengan masa depan negeri kita. Anak-anak kita harus sekolah semua wajib, nggak ada buta huruf. Semua harus sampai S3, harus gratis, bisa. Mau sampai kuliah sampai di Inggris, di Amerika juga bisa kalau kita mau. Perusahaan tambang kita begini banyak. Karena itu saya bilang tadi itu, kita belum memiliki master plan pasca. Kita belum ada punya peta jalan Maluku Utara pasca tambang. Dan terjadi, kita kan pas kayak GB dulu. Pasca operasi tambang, GB kolap, GB nggak punya apa-apa dulu dan seterusnya. Itu kita sudah punya pengalaman. Nah, itu menurut saya. Iya, Bang Bi, sebagai penutup nih, penutup hari ini, ya masyarakat tentu berharap pembangunan yang ada di Maluku Utara saat ini tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata untuk masyarakat. Jika Bang Bi diberikan kesempatan menyampaikan satu pesan kepada Presiden mengenai masa depan PSN di Maluku Utara, apa yang akan Bang Bi sampaikan agar pengembangan atau pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat? Tutup perusahaan tambang. Tutup perusahaan tambang. Ya. Hanya itu saja. Ini itu saya sampaikan Presiden. Jadi untuk memberikan jadi Bang Bi untuk bagaimana kita maksudnya menghadapi atau kita jadi bagaimana masyarakat untuk satu sisi mencegah nih pembangunan di Maluku Utara untuk bisa meningkatkan pertumbuhan untuk masyarakat. Jadi dari Bang Bi tadi menutup pertambangan.
menutup tambang. Iya, karena Iya. tambang tidak berguna hari ini. Saya bilang tadi itu. Iya. Kita makin miskin kok. Anak-anak bisa kuliah. Dan 3 kali bisa bayar sekarang kok. Jadi dengan itu harus tutup tambang ya. Honorer nggak bisa bikin apa-apa sekarang. Orang beda, orang ketua saudara sana dibully, di maba. Ada yang kaya kah? Di Obi, di Halsa sana, di Kau, di Maleput. Mana ada kita jadi jonggo semua kita. Kalau bagi saya ya tutup, daripada ada kita jadi budak. Untuk apa ada kalau kemudian kita tidak sejahtera? Untuk apa perusahaan tambang ada kita kayak begini terus? Untuk tidak ada. Karena itu ya tutup. Mereka keluar semua, kita anak daerah yang bentuk sendiri korporasi. Pemerintah bisa cabut izin semua, izinnya kasih ke pemerintah daerah, kita punya sendiri. Tutup perusahaan tambang yang ada, kita pemda semua bisa, kita gak bisa bikin korporasi sendiri kok, bisa kelola sendiri, kita jadi tuan negeri sendiri, kita jadi manajer sendiri, bisa. Kalau pakai ada dana, ada bank-bank semua ada. Tenaga, kita punya tenaga, ada geologi, alat tambang juga banyak kita pakai. Masa kita negeri ini bodoh semua? Nggak ada lah. Negeri ini negeri punya orang pintar banyak kok, Maluku Utara. Jadi saya kira tutup tadi karena mereka tidak memberikan signifikansi, ya, sisi kegunaannya, multiplier efeknya tidak ada. Saya bilang efek kesejahteraannya tidak ada. Milih, saya lihat saudara saya tidak bisa sekolah, beasiswa tidak ada, UKT yang mahal sekarang. Ada temannya udah di S2 di luar, harus membayar ini, harus bikin proposal. Gila. Kalau kita di negeri yang bukan tambang mungkin beda lagi. Kita punya negeri tambang, 35% cadangan nikel kita ada di sekitar Indonesia ya, ada di Maluku Utara. Masa kita nggak bisa bikin apa-apa? Karena itu untuk apa ada sini kalau nggak mampu memberikan apa? Terus bahasa apa itu apa? Bukan tutup, terus apa? Tutup setengah begitu, ya kan? Iya. Tutup setengah tuh, tutup sedikit gitu, ya tutup aja bahasanya. Daripada tutup setengah juga sama, tutup sedikit-sedikit juga sama. Tutup dan kita evaluasi semua dari awal. Tutup dan kita evaluasi semua dari awal. Yang dimana anak-anak lokal mendapatkan haknya sebagai pengusaha lokalnya, ya, pendapatan dari tambang itu mampu memberikan pendapatan asli di daerah yang makin tinggi, dan mampu tadi tanggung jawab sosialnya pada pendidikan kesehatan kita makin sehingga anak-anak kita tidak lagi bermasalah dengan pendidikan kita, tidak bermasalah dengan kesehatan kita, tidak ada masalah dengan daya beli mereka. Itu yang saya bicara. Tutup, tidak lagi tutup setengah-setengah. Kalau kayak begini terus, ya bahasa apa coba? Betul. Gak ada bahasa yang lain. Ya, Bang Bi, yang paling terakhir nih Bang Bi. Okay. Ya. Nah, Bang Bi, apakah ada closing statement untuk warga Torang Bilang yang menonton podcast di hari ini? Oke, Bang Bi, silakan. Saya berharap kita semua memiliki kebersamaan dalam satu langkah negeri kita. Negeri kita adalah negeri yang bersejarah, negeri besar dengan reputasi historikal yang cukup panjang dan besar. Masa depan kita ditentukan oleh kesadaran kita akan hal ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk terus bergandengan tangan bersatu untuk masa depan negeri ini. Jangan mudah cari-cari berai, dan kita semua harus menjadi bagian dari orang Utara. Orang Maluku Utara. Ya kan? Itu saya ajak kita bersatu, jadikan semua di podcast ini menjadi ilmu untuk kita terus merenungkan tentang nasib dan jalan negeri kita ke depan. Kira itu. Ya, Bang Bi, terima kasih banyak atas waktu, pandangan, dan gagasan yang telah dibagikan dalam podcast Torang Bilang hari ini. Semoga diskusi hari ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan proyek strategis nasional tidak hanya diukur dari besar investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghadirkan keadilan bagi Maluku Utara. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat Torang Bilang yang telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa bagikan podcast ini agar semakin banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam diskusi yang kritis dan membangun. Saya Vivien Anggriani
pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Torang bilang jangan ragu-ragu karena setiap aspirasi harus didengar dan setiap pembangunan harus berpihak kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.